saya Michael. Perkenalkan nama saya Bimo. Perkenalkan nama saya Ben. Ya teman-teman, hari ini kami sedang ada di Candi Badut. Ya teman-teman, Candi Badut adalah candi Hindu tertua di Jawa Timur yang terletak di Kota Malang. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pada abad ke-8 Masehi pada masa kerajaan Kanjuruhan dan didedikasikan untuk Dewa Siwa. Ya ini teman-teman, contoh dari arca Candi Badut. Silakan di syuting Michael. Misi saya dari CNN. Ini arca Durga teman-teman, tapi kepalanya hilang. Durga Mahesa Suramardini merupakan salah satu aspek dari istri Dewa Siwa Parwati. Durga merupakan aspek Urga atau Mara Parwita yang muncul untuk mengalahkan raksasa Mahesa Suro. Durga digambarkan terdiri dari di atas Mahesa atau lembu. Ya bisa dilihat ya teman-teman. Ya lanjut kita ke arca selanjutnya teman-teman. Sebelum kita ke arca selanjutnya, latar belakangnya Candi Badut ditemukan kembali pada tahun 1921 setelah lama tertimbun tanah. Nama Badut berasal dari nama daerah tempat candi ini berada. Bukan berarti badut seperti pelawak ya teman-teman. Ya kita lanjut ke arca selanjutnya yang mungkin belum ditemukan. Bisa di sini Mike, ini harusnya kayaknya di tengahnya ini ada arcanya. Harusnya ya. Ini nah, ini arca Ganesha juga. Harusnya di sini ada arca Ganesha teman-teman. Ya silakan jelaskan Bimo. Ya. Ganesha adalah anak Dewa Siwa, dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan dewa perang. Pada arca Ganesha digambarkan duduk di atas lapis dengan kedua telapak gana, berbadan manusia, berperut gendut, bertangan 4 buah. Tangan kanan depan memegang gading, tangan kiri memegang mangkuk dengan ujung belalai masuk ke mangkuk, sementara kedua tangan yang bagian belakang memegang kapak dan tasbih. Ya ini teman-teman bisa dilihat. Ini ya, tapi sudah hilang. Sudah hilang mungkin. Ya, Disimpan atau masih disimpan. berbagi. Ya. Ayo kita lanjut teman-teman. Lanjut ke arca Ke berikutnya. Candi ini merupakan bukti awalnya masuk agama Hindu ke wilayah Jawa Timur dan memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Lanjut kita ke arca selanjutnya, yaitu adalah arca Agastya. Ini teman-teman, ayo gerakan di syuting arca Agastya. Agastya adalah nama lain dari dewa guru resi murid Shiva dari India yang menyebarkan agama Hindu ke selatan termasuk Indonesia. Agastya biasa digambarkan dalam posisi berdiri dengan dua buah tangan berwajah tua, berkumis dan berjenggot panjang, perut gendut, memegang kendi dan tasbih. Di sampingnya terdapat tombak atau trisula. Ayo Kris, langsung Kris. Teman-teman lanjut ke arca terakhir. Lanjut ke pintu gerbang masuknya Candi Badut ya teman-teman. Nah, syuting mic tembok mic ini. Temboknya ada beberapa relief yang saya tidak tahu artinya. Anda tahu artinya, David? Oh, saya tahu artinya. Apa bisa dijelaskan Ini kepada penonton? artinya ada Dewa Siva. Ngarang. Ayo lanjut mic. Ini tempat masuknya Candi Badut ya teman-teman. Ya ada prinses di sini. Ya ini nggak tahu siapa orang-orang. Gak jelas semua di sini teman-teman. Ini yang penjaganya. Ini di sini di kanan kirinya harusnya ada patung penjaganya ya teman-teman. Namanya Mahakala dan Nandiswara. Arca penjaga pintu masuk candi. Bisa dilihat ya teman-teman. Bisa. Ya teman-teman, setelah itu kita lanjut ke reruntuhan. Teman-teman, hari ini kita setelah mengetahui tentang isi dari Candi Badut, arca-arcanya, sekarang kita akan melihat reruntuhan dari Candi Badut. Bisa ditunjukkan kalian reruntuhan Candi Badut? Ya ini teman-teman, salah satunya. Saya kurang paham sejarahnya bagaimana. Mungkin ini dulu terkubur lalu digali ditemukan. Lanjut ke reruntuhan selanjutnya. Silakan kalian ditunjukkan. Ya, ini teman-teman, reruntuhannya ada beberapa relief dinding-dinding yang mungkin sulit disusun karena masih belum ditemukan batu-batunya. Ya ini teman-teman. Lanjut lagi. Relief selanjutnya.
Berikutnya kita akan ke kolombarium ya teman-teman. Kita akan perjalanan ke kolombarium. Perjalanan ke kolombarium. Ditunjukkan nih jalannya nih. Teman-teman, setelah berada dari Langkot, kita sudah sampai di kolombarium. Sekarang kita lagi di depan patung Yesus Pamanta Dadi atau Yesus Warta Kebaikan. Ini teman-teman dipersembahkan oleh Bapak Subandi lagi keluarga. Ya, bisa dilihat di atas baik. Ini ya sama vlog tuh beda. Ayo kita lanjut. Lanjut semuanya, ayo timpul. Ayo teman-teman lanjut. Setelah kita sampai di kolombarium, setelah kita tahu tentang Yesus Pamanta Dadi, sekarang kita melihat tentang patung Yesus Raja Semesta Alam dipersembahkan oleh Ibu Tetra Bibir Yanti. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku pemain tim Mas. Nah, ini dipersembahkan oleh Bapak Aries Mardianto dan Bapak Denny Aprianto. Lihat, sangat bagus ya. Patung selanjutnya Bima, silakan jelaskan ini pada. Lalu ada patung nama saat Yesus berdoa di Taman Getsemani yang dipersembahkan oleh Bapak Harjo, Ane, Christopher, Patrick, dan Timothy. Ya, lanjut. Ini bisa dilihat pemandangannya sangatlah indah, sejuk, masih hijau-hijau semua. Ya. Sangat terawat ya teman-teman. Lalunya ada Yesus memasuki Yerusalem. Dipersembahkan oleh keluarga Gumawan Kosasi. Lanjut lagi. Sebentar sebelum kita lanjut ke patung selanjutnya, kita melihat ini ada gunungan ya. Gunungan Jawa, wayang Jawa, dan dengan motif-motif yang bagus dengan mantra. Ukirannya bagus. Oke, sudah.
tadi kita kan sudah melewati teman-teman. Sekarang kita lagi ada di bagian kolumbarium. Di sini banyak jenazah-jenazah sudah dikremasi. Ini di sini kita bisa berdoa untuk mereka. Nanti keluarga juga bisa datang di sini dan berdoa ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMP Sang Timur, kami dari kelompok 9 ingin memancai Frater. Sebelumnya Frater namanya siapa? Saya nama lengkapnya Frater Ambrosius Robertus Ratu, lalu panggilannya Frater Ambros. Ya. Ordonya Frater apa dan apa ciri khasnya dari ordonya Frater? Kalau saya itu masuk Ordo Karmel. Nah, kalau Ordo Karmel itu spiritualitas yang membedakan dengan SWD dan lain-lain itu pertama-tama itu spiritualitasnya. Nah, kalau di Karmel itu ada 3, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Tapi penekanan utama Karmel itu adalah berdoa. Kalau ciri khas fisiknya kita apa? Ciri khas fisik itu ya bisa dilihat dari jubahnya. Kalau jubah biar lain itu ada yang putih, ada yang putih, ada yang hitam. Kalau Karmel itu jubahnya coklat, tetapi ada mantul warna putih juga. Lalu ada skapulir. Ya, terima kasih. Dan kapan dan bagaimana Ordo Karmel ini didirikan? Kalau sejarahnya Ordo ini cukup panjang, jadi Frater jelas secara pendek aja, secara ringkas. Jadi Ordo ini itu berasal dari Gunung Karmel. Gunung Karmel itu ada di Palestina. Lalu waktu itu mereka tuh menjadi petapa, tapi waktu itu ada perang salib lawan Muslim. Oh iya, perang salib lawan Muslim. Nah, pada waktu itu pasukan Katolik itu kalah. Lalu Gunung Karmel itu yang tempat pertama-tama itu jadi dikuasai oleh Islam. Lalu mereka kemudian berpindah ke Eropa. Lalu setelah berpindah ke Eropa, berdiri di situ, lalu kemudian menyebar ke berbagai negara, bermisi hingga sampai di Indonesia. Oh, itu. Lalu kegiatan dan pelayanan apa saja yang biasa dilakukan oleh Frater? Kalau di sini saya sebagai Frater ya, kami di anggota komunitas ini ada bruder 2, lalu ada romonya 3, sama fraternya 2. Kalau saya bersama teman Frater tadi, kami sehari-hari kami itu kuliah S2 di Widya Sasana, STT Widya Sasana, ambil jurusan filsafat. Jadi kami setiap hari pasti pergi sekolah, pergi ke kampus, lalu pulang. Kemudian kalau ada permintaan untuk pimpin ibadah persemayaman abu, dan kalau ada kegiatan untuk menemani rekoleksi dan lain sebagainya, kami bisa membantu. Terus ini kenapa Frater memilih bergabung ke Ordo ini? Pertama-tama saya memilih bergabung ke Ordo ini karena menurut saya Ordo ini memiliki kekuatan persaudaraan yang tinggi. Jadi kami itu saling bersaudara satu sama lain. Lalu kekuatan itu yang justru menguatkan panggilan kami. Jadi kami di dalam komunitas itu saling meneguhkan, menguatkan melalui berbagai kegiatan. Terakhir Frater, pesan apa yang ingin Frater sampaikan kepada generasi muda? Pertama-tama Frater ingin menyampaikan pesan bahwa generasi muda itu harus perlu selalu semangat, karena pada zaman ini kan dunia digital itu orang selalu mencari validasi. Itu kayak kalau saya itu merasa senang kalau orang itu like postingan saya, kalau orang tidak like postingan saya itu jadi malas. Jadi bagi orang muda zaman sekarang itu harus tetap semangat apapun yang terjadi, bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari luar tapi harus lahir dari dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman, selanjutnya kita setelah dari kolumbarium kita akan ke Museum Sang Timur.
udah. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Museum Minang Timur. Sekarang kita mau makan dulu teman-teman. Kita ada eksplorasi nanti. Jalan teman-teman. Siapa namanya? Kalau yang ini siapa namanya? Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami. Sekarang kami akan mengeksplor kejauhan dari situ. Museum Minang Timur Provinsi se-Indonesia. Ya. Dibuat tulangnya dulu. Manusia punya tulang? Punya. Patung lili juga harus punya tulang di dalam. Semua kerangka dasarnya seperti ini dibuat di dalam. Permisi teman-teman. Ya teman-teman, bisa kita lihat sini ada patung Bunda Maria dengan rambut dari Beata Karafe. Saya kira bukan dia juga. Ini juga ada ini rambut asli dari Beata Karafe. Patung Bunda Maria dengan rambut asli dari Beata Karafe. Lalu di sini ada patung bayi lilin dari lilin ya. Kita Sulama. Ulama dari para suster ini dari kain semuanya. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih semuanya.